Si Hanapi ini stay di kamarnya Amira untuk mantau aktivitasnya si Tiwi. Jadi dia tahu kapan Tiwi mandi, kapan Tiwi keluar lagi nyari makan atau segala macem. Ditunggu tapi sama Hanapi. Ini orang nggak mungkin makan kan sampai semalaman, gue tunggu lah. Bahkan dia mau nekat kabur dari jendela, tapi ditarik sama Hanapi. Di episode 6 kali ini, gue bawain cerita yang ngebacanya tuh bener-bener istighfar. Kok ya ada manusia yang kelakuannya macam begini? Namanya adalah Hanafi. Hanafi ini punya keinginan untuk 2 minggu lagi mau menikah dengan Amira. Amira punya teman satu kantor dan satu mes tempat dia tinggal, namanya adalah Tiwi. Besti parah lah, karena mereka tinggal di satu atap, cuman beda kamar aja. Karena 2 minggu lagi mau nikah tapi tidak ada duit dan banyak utang, pusing dan buntu. Yang gue bilang di atas tadi, tindakan nekat itulah yang dilakukan sama Hanapi. Tiwi yang gak ada sangkut pautannya sama hubungan mereka berdua, yang harus jadi korban dari keserakahan manusia tolol kayak Hanapi. Siapin kopi dan cemilan, kita mulai videonya. 31 Juli, Halmahera Timur, Maluku Utara. Ditemukan satu wanita tidak bernyawa yang diidentifikasi umurnya sekitar 30 tahun di sebuah mes tempat tinggal kerja yang diketahui bernama Tiwi. Tiwi ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, yang setelah dia lulus dari kampusnya, dia ditempatkan di BPS yang ada di Maluku Utara. Kenapa nggak di Jakarta aja bang? Kan dia kuliahnya di Jakarta. Jadi gini teman-teman, BPS itu salah satu kerjaan yang lu sudah harus siap, lu akan ditempatkan di mana aja. Nah, ditempatkanlah Tiwi di Maluku Utara tadi. Karena menurut Tiwi, bapaknya dulu pernah tinggal di sana. Jadi menurut dia, it's okay lah, nanti gue bisa nanya-nanya sama bokap gimana caranya hidup di sana, bersosialisasi di sana, dan gimana caranya gue harus bisa betah di sana. Long story short, berangkatlah Tiwi ke Maluku Timur, tempat di mana dia kerja. Jadi kalau kita kerja di tempat pemerintahan di BPS kayak Tiwi gini, mereka akan dapat mes atau rumah tempat tinggal sementara. Di satu mes itu, Tiwi tinggal dengan satu temannya yang kusebut tadi, Mira. Dalam sebuah rumah ada 2 kamar yang berbeda, yang mereka pegang kuncinya masing-masing. Ya namanya tinggal satu atap ya, walaupun beda kamar. Tiap hari ketemu, ngantor juga bareng. Mereka akrab banget tuh, besti banget mereka. Di mes tempat tinggal Tiwi, Tiwi ini dikenal sebagai sosok yang baik, ramah, mudah disukai dengan banyak orang. Makanya orang-orang di sekitar mesnya tuh ngerasa nyaman dengan kehadiran Tiwi. Bahkan di kantornya, dia juga salah satu karyawan yang berprestasi, karena dia pernah dapat salah satu penghargaan dari kantornya, Employee of the Month. Jadi gak cuman baik, ramah, dan gampang disukai sama orang, di kantornya juga dia punya prestasi yang bagus. Tiwi juga dikenal sebagai sosok yang hemat. Dia tipikal yang bukan senang spending barang yang gak jelas gitu. Maksudnya dia dapat gaji berapapun akan dia tabung. Bukan tipikal cewek yang neko-neko deh. Kalau toh ada barang yang harus Tiwi spend dengan duitnya, biasanya dia lebih suka untuk membeli buku. Secinta itu Tiwi dengan buku. Bahkan selain dia suka ngoleksi buku, beli buku dan baca buku, dia juga tergabung dalam komunitas-komunitas yang suka dengan tulis atau menulis. Bahkan dia tuh punya satu keinginan untuk bisa bikin perpustakaan di tempat dia tinggal sementara di dekat-dekat mesnya. Karena dia ngerasa kayaknya tempat dia tinggal ini harus dapat literasi yang sama dengan dia waktu di kampus. Karena kan Jakarta sama di Maluku Utara pasti literasinya berbeda lah ya. Itulah mimpi besarnya si Tiwi. Tapi orang yang sebaik Tiwi sayangnya harus berakhir di tangan orang goblok seperti Hanapi. Tadi kan gue bilang kalau si Tiwi ini satu rumah sama si Mira. Nah, si Amira ini kan punya calon suami yang namanya Hanapi yang gue bilang tadi. Sorry. Emosi itu gue ya maksudnya nyeritainnya ya. Jadi si Hanapi ini pria dengan usia 27 yang menurut gue masih mendekati matang-matangnya, yang karirnya sebenarnya bagus. Dia juga bahkan pernah dapat penghargaan yang sama seperti Tiwi di kantornya, Employee of the Month juga. Ya walaupun si Hanafi ini kalau ngelihat golongan dari jenjang karirnya masih di bawahnya Tiwi. Kayak yang gue bilang tadi, bukan cuma pacaran, Hanafi ini dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan Mira. Tepatnya di tanggal 27 Juli 2025. Semakin dekat dengan hari pernikahannya, si Mira tanggal 8 Juli dia ngajuin cuti dari kantornya. Alasannya adalah dia pengen balik ke Ternate, mau siapin urusan pernikahannya. Nah selama si Amira ngajuin cuti, si Tiwi jadi sendirian dong di mes tadi. Karena kan 2 orang tadi. Sebenarnya nggak ada yang aneh sampai situ, karena kan mereka masing-masing pegang kuncinya sendiri-sendiri. Sampai pada akhirnya tanggal 21 Juli 2025, Tiwi ngajuin cuti juga ke kantor.
Dia ngajuin surat izin itu ke kantor secara online. Teman-teman rekan kantornya dan juga atasannya juga bahkan tidak tahu. Ya mereka tahu Tiwi cuman bilang mau izin, dia mau pulang ke Magelang karena ada 1-2 hal urusan harus dia beresin. Tapi orang-orang sekitar kantor jadi kaget. Biasanya Tiwi kalau mau pamit untuk izin, dia biasanya selalu ngobrol sama rekan-rekan kantornya atau paling enggak ngasih tahu deh mau ngapain, ketemu. Tapi kali ini enggak. Selama Tiwi cuti di tanggal 21 sampai tanggal 25, semua kerjaan tuh masih normal aja. Beberapa hal yang berkaitan sama urusan kantor, dia bisa remote karena masih ada respon dari HP Tiwi. Segala urusan kantor tuh chatnya masih dibales. Tapi besoknya di tanggal 26, HP Tiwi nggak aktif dan benar-benar nggak bisa dihubungin lagi. Nah di tanggal 27 yang sekaligus adalah tanggal pernikahan dari Mira dan juga Hanafi, semuanya berjalan normal aja, tamu undangan datang lah segala macem, dapat banyak ucapan. Tapi yang aneh adalah kita semua tahu kalau Mira dan juga Tiwi adalah teman satu rumah, satu kantor. Tapi di hari pernikahan si Mira tidak ada satupun chat ucapan selamat dari Tiwi. Ya aneh aja sih, maksudnya kan bestie ya, diceritakan sebagai bestie. Kenapa di hari pernikahan, di hari bahagia masa nggak ada chat sama sekali? Aneh gak sih? Nah besoknya tepat di tanggal 28 Juli ini adalah hari dimana harusnya Tiwi udah mulai masuk kantor karena izinnya udah selesai sampai sana. Tapi dia masih belum aktif berangkat kantor. Teman-temannya satu kantor juga pada bingung. Tiwi kemana? Gak biasa-biasanya Tiwi ini orangnya gak bisa disiplin. Biasanya kalau dia bilang mau masuk tanggal berapa, dia pasti akan masuk di tanggal itu. Di hari ini tidak ada kabar sama sekali. Coba dihubungin juga, handphonenya masih gak aktif juga. Orang-orang kantornya makin bingung karena bukan Tiwi banget orangnya yang begini nih. Yang aneh lagi, gak cuma 28, ini berlangsung sampai tanggal 30. Tiwi masih belum kelihatan di kantor, masih belum bisa dihubungin juga. Kejadian ini bikin orang-orang kantornya yang tadinya berusaha untuk berpikir positif, tidak akan terjadi apa-apa sama Tiwi, mereka mulai curiga. Disitulah teman-teman kantornya ini mulai khawatir. Apa Tiwi ini kenapa-kenapa? Apa kecelakaan atau apa? Karena gak ada kabar sama sekali. Bahkan HP-nya pun sampai hari itu masih belum bisa dihubungin. Karena HP-nya nggak bisa dihubungin, orang juga nggak pada tahu kabar Tiwi kemana. Rekan-rekan kantornya tuh punya inisiatif untuk ngubungin keluarganya aja. Dihubunginlah keluarganya, ditanya, Tiwi ini kemana, nggak pernah kelihatan kantor. Katanya dia izin sampai tanggal 28, harusnya tanggal 28 dia udah masuk kantor tapi belum. Orang rumahnya kaget. Tiwi nggak pernah pulang dari tanggal 25 sampai 28. Cok, berarti Tiwi ini kemana anjir? Di kantor nggak ada, di tempat mesnya nggak ada, HP tidak aktif. Keluarganya di Magelang pun bingung Tiwi kemana. Nah karena nggak ada kabar nih sampai tanggal 30, genting semuanya. Keluarga juga bingung, orang kantor juga bingung. Diutuslah beberapa orang dari kantornya untuk ke mesnya Tiwi. Dari kantornya tuh ada disuruh satpam 1 dan juga salah satu teman kantornya yang bernama Angga untuk ngecek ke mes. Nah bener aja, pas nyampe mes benar-benar kekunci, tidak ada orang sama sekali. Tapi karena Tiwi udah menghilang lama, nggak ada kabar, orang yang ditugasin khawatir aja. Maksudnya takut terjadi apa-apa di dalam. Akhirnya mereka nekat untuk mecahin kaca jendelanya. Pas mereka berdua berhasil masuk ke mesnya, bener aja di mesnya kecium bau aroma yang udah mulai nggak enak. Pas mereka buka kamar Tiwi, bener aja Tiwi ketemu di sana dalam kondisi sudah tidak bernyawa, badannya udah kaku dan terbaring di kasur. Ngelihat kejadian itu langsung kaget lah mereka. Mereka langsung buru-buru ngabarin orang-orang di kantor, ke kantor BPS tadi. Habis itu bikin laporan ke kantor polisi. Genting lah mereka nyari orang, malah ketemunya mayat nih. Orang-orang kantornya dengar kabar ini pasti langsung kaget. Kenapa kaget? Karena kan kalau kita ingat beberapa hari yang lalu Tiwi itu masih bisa dihubungin dari HP-nya, masih ngebales urusan kantor. Ya walaupun pada akhirnya HP-nya nggak bisa dihubungin lagi, tapi nggak ada yang pernah punya pikiran kalau Tiwi ini sudah tidak bernyawa lagi. Dari kejadian ini orang-orang mulai berasumsi kalau Tiwi mengakhiri hidupnya sendiri. Karena di tanggal 24 di akun Twitter atau X-nya si Tiwi mulai ada repostan kayak postingan-postingan depresi, bionya Tiwi juga ganti. Pokoknya tweet yang di-repost sama Tiwi itu seakan-akan kayak orang depresi yang pengen mengakhiri hidupnya. Karena pas Tiwi ditemukan mayatnya, keadaan Tiwi itu posisi mulutnya dilakban. Dan di investigasi yang lebih lanjut, polisi juga mulai menemukan kejanggalan yang baru lagi. 2 HP Tiwi itu nggak ada sama sekali. Kok bisa? Yang lebih aneh lagi, hasil otopsi yang dilakukan oleh orang rumah sakit, Tiwi ini indikasinya sudah meninggal 2 minggu yang lalu, bukan kayak sehari 2 hari. Nah, kalau emang dia udah meninggal dari 2 minggu yang lalu,
Siapa yang balas chat-chat beberapa hari terakhir? Akhirnya untuk mempercepat prosesnya, polisi tuh minta keterangan ke beberapa tetangga yang ada di mesnya Tiwi, beberapa rekan kantornya Tiwi juga. Dan dari semua keterangan yang udah dapetin nama polisi, keluarlah satu nama yang dicurigai. Siapa lagi kalau bukan Hanapi? Iya, Hanapi, salah satu orang dekatnya Tiwi yang dia kenal karena dia calon suaminya Amira. Nah, makin aneh lagi. Kok bisa orang-orang curiga sama Hanapi, sedangkan beberapa hari yang lalu Hanapi kan baru aja ngelangsungin pernikahan sama Amira di kampungnya Amira. Terus kenapa orang-orang curiga sama dia? Usut punya usut, ternyata ini emang orangnya problematik, Der. Dia demen main judol, dia punya utang sono sini. Dan fakta baru yang gue temukan, alasan kenapa si Hanafi ini ada di satu kantor di Halmahera tadi, itu bukan kayak Tiwi yang tadi dapat penempatan di sana, tapi karena dia dimutasi dari kantor sebelumnya. Emang bocahnya udah problematik. Makanya si Amira ini udah diingetin sama teman-teman kantornya. Lau yakin nih mau nikah sama nih orang nih. Nih orang di kantor sebelumnya banyak masalah loh. Di sini juga mungkin bisa aja dia ngelakuin hal yang sama. Namanya orang udah jatuh cinta ya, bego kan. Nah, karena banyak orang yang mulai curiga sama Hanafi, mulai banyak yang ngubungin Hanafi sama Amira. Tapi sama aja, HP mereka berdua tidak ada yang bisa dihubungin, tidak ada yang aktif sama sekali. Tapi proses investigasi masih tetap berlanjut sampai hari itu. Polisi masih terus mencari barang bukti dan juga pelaku sampai akhirnya tepat di tanggal 5 Agustus 2025. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, dia nyampe ke kantor polisi, dia menyerahkan diri. Dia ngaku kalau yang menghabisi nyawa si Tiwi itu adalah Hanapi. Semua pada bingung, sama gue juga bingung. Gue nggak tahu nih motifnya Hanapi ngelakuin ini tuh apa. Apa karena mereka ada dua perempuan dan satu laki-laki, mereka terlibat cinta segitiga? Balik ke cerita yang awal tadi, karena Hanafi dalam waktu dekat yang kita bilang di awal tadi dia mau menikah. Tapi di situasi yang nikah tinggal ngitung hari, dia masih punya utang di sono sini, dia masih banyak pinjolan yang belum dia beresin. Dari semua beban hidup dia yang begitu, dia masih main judol. Memang tol. Lo bayangin, punya pinjaman belum beres, dia kejar-kejar debt kolektor, senang main judol, bentar lagi nikah. Orang-orang dalam situasi begitu wajar aja kalau dia melakukan sesuatu yang tidak seumumnya manusia lakukan. Naluri setan aja, bukan naluri manusia ya, ini naluri setan aja. Dia bakal cari cara yang seinstan mungkin untuk bisa dapetin duit dalam waktu yang singkat. Duit yang singkat biasanya itu duit yang tidak benar. Di satu waktu Hanapi lagi pusing dengan segala macam tekanan hidup dia tadi. Dia lagi di bengkel, bingung mikirin segala macam tuntutan hidup tadi. Tiba-tiba dia ngeliat Tiwi lewat. Karena udah bukan otak manusia lagi, dia mikirnya langsung instan. Bisa nih Tiwi kolah nih. Apalagi si Hanapi itu tahu Tiwi ini tipikal yang tidak boros, hidupnya sederhana, dan karena mereka satu kantor, ya kayak pada split gaji masing-masing lah. Hanapi pasti sedikit banyak tahu tuh gaji Tiwi berapa dengan gaya hidup dia berapa. Berarti harusnya Tiwi ini punya simpanan duit yang banyak yang belum pernah dia pakai. Nah, bekal itu dia nekat. Dia minta sama Tiwi untuk bisa pinjem duit 30 juta. Kalau gue pribadi nih ya, lagi lewat di pinggir jalan, ngeliat orang kayak Hanapi, ya kita satu kantor nih, memang satu kantor gitu kan. Cuman masalah hidupnya sendiri-sendiri, nggak ada angin, nggak ada hujan. Gue boleh minjem duit lu 30 juta kan? Nggak boleh. Lah usokap anjir. Bukan siapa-siapa gue juga gitu. Jadi nggak akan dikasih. Sama halnya sama yang Tiwi lakuin. Ya karena menurut Tiwi, dia spending untuk beli sesuatu aja sayang gitu kan. Mending buat beli buku. Tiba-tiba ada anomali, nggak tahu ada angin, nggak ada hujan, minjem duit 30 juta. Nggak dibolehin sama Tiwi. Ya kan Tiwi kerja untuk beli buku, Hanapi kok. Dia kerja tuh nggak buat menuin kebutuhan tuh maksudnya. Balik lagi, orang dalam kondisi terdesak, dia pinjem nggak dipinjemin, bukannya mikir, oh iya gue nggak dipinjemin, gue harus kerja, gue harus cari di tempat yang lain. Enggak. Orang-orang di situasi kayak Hanapi ini secara psikologi tuh udah gitu ya. Dia pikirin jalan-jalan yang instan untuk bisa tetap dapetin duitnya Tiwi walaupun nggak dari pinjeman. Dari sini si Hanapi mulai ngerencanain sesuatu yang di luar nalar manusia. Dan nunggu momen yang tepat dia rencanain sesuatu. Ini gue bawa ceritanya bagian ini nih ya. Gue yakin lo pada antara istighfar sama ngelus dada ambil ngomong itu palingnya. Gue bener-bener dari waktu gue baca materi pertama di bagian ini, gue bener-bener kayak kok ada manusia begini. Karena ditolak 30 juta pinjamannya sama Tiwi, Hanapi ini nekat masuk ke mes yang ditinggalin Tiwi sama Mira. Loh kok bisa? Ya gini gue jelasin.
Jadi Hanafi ini kan calon suaminya si Mira. Waktu pertama kali mereka bertiga tinggal di sana, dikunci ada 2, pegang satu-satu ya, kamar masing-masing, Tiwi 1, Mira 1. Itu ide datang dari Hanafi. Tapi buat jaga-jaga kita bikin duplikatnya. Takut sewaktu-waktu ada apa-apa biar gue yang jagain. Kata si clear ya, itu alasan kenapa si Hanafi ini bisa masuk ke mes yang ditinggalin Tiwi sama Mira. Ini yang aneh banget nih ya. Si Hanafi kan masuk ke rumah mes yang tadi. Dia masuk, naruh barang-barangnya di kamar Amira, si calon istrinya tadi. Karena di situasi ini kan istrinya lagi balik kampung tadi kan, lagi nyiapin pernikahannya. Dia masuk ke kamarnya, dia naruh barang-barang di kamar Amira. Dia masih kepikiran balik ke depan lagi untuk ngelapin jejak-jejak kaos kakinya. Sampai kaos kakinya diangkut lagi sama dia. Sesikopat itu maksud gue. Gini guys, gue kasih tahu gambarannya. Jadi mes, rumah gitu. Abis itu ada satu kamar mandi umum yang bisa dipakai mereka berdua. Tapi kamarnya si Tiwi sama kamarnya si Amira ini hadap-hadapan gini, sebelah-sebelahan. Nah, si Hanafi ini stay di kamarnya Amira untuk memantau aktivitasnya si Tiwi. Jadi dia tahu kapan Tiwi mandi, kapan Tiwi keluar lagi nyari makan atau segala macem. Nah, tanggal 17 Juli si Hanafi masih ada di kamarnya Mira. Dia masih nyari kesempatan untuk bisa nemuin si Tiwi. Tapi di tanggal itu memang ditunggu tuh sama si Hanafi. Tapi waktu pulang kerja Tiwi itu cuma ke dapur dan makannya di kamar. Ditunggu tapi sama Hanafi. Ini orang nggak mungkin makan kan sampai semalaman, gue tunggu lah. Tapi bener, sampai semalaman Tiwi nggak keluar. Emang dia makan di kamar dan sampai mungkin ketiduran dan segala macam. Di waktu itu dia nungguin Tiwi sampai dia mau kencing aja nggak berani keluar. Kencing lah si Hanafi ini di botol. Gila, mulai dari bersihin jejak pakai kaos kaki lah, sampai nekat kencing di botol itu udah bukan manusia gak sih? Bener tuh, nungguinnya tuh sampai bener-bener nginep. 17 ganti ke 18 Juli. Di tanggal 18 Juli, tepat jam 3 pagi, ini bocah bener-bener gak tidur nungguin nih. Dapat dia kesempatan, Tiwi keluar dari kamarnya. Dia gak sia-siain satu kesempatan itu. Jadi pas Tiwi masuk ke kamar mandi, masuklah Hanafi ke kamarnya Tiwi. Pas keluarnya Tiwi dari kamar mandi, dia begitu baru keluar dari kamar mandi, mau nutup kamar mandi, kan langsung kamarnya tuh. Di depan kamarnya lagi ada Hanafi pegang pintu kamar mau masuk kamarnya. Kaget dong dia. Kok bisa lu ada di sini? Karena kaget, dia panik, dia minta tolong, teriak-teriak. Dia coba kabur, bahkan dia mau nekat kabur dari jendela, tapi ditarik sama Hanafi. Tenang, aku nggak akan ngapa-ngapain kamu. Tenang aja, aku nggak bakal nyakitin kakak. Tapi kalau kakak mau kabur, aku bakal sakitin kakak. Nah, dengar itu Tiwi antara nurut dan bingung lah. Di situasi itu Tiwi nggak ada pilihan lah. Dia mau ngelawan juga, ya dia sadar kalau fisiknya perempuan lawan laki-laki nggak mungkin sama dong. Habis itu kalau ngelihat dari pilihannya dia nggak ada pilihan lain. Dia mau kabur tapi disakitin atau nurut aja tapi nggak diapa-apain. Nah, akhirnya Tiwi diem. Tiwi mulai tenang. Pas Tiwi mulai tenang, si Hanafi ini mulai brengsek lagi nih dia. Dimintalah si Tiwi ini masuk ke kamar sama si Hanafi. Sama, gak yang pakai paksaan keras segala macam. Dia cuma ngasih pilihan, kakak masuk aja ke kamar. Kalau kakak nggak mau masuk ke kamar, aku sakitin di sini ya. Dia nggak dikasih pilihan lain. Akhirnya nurut, Tiwi masuk ke dalam kamar. Si Tiwi itu bahkan kan dia baru dari kamar mandi nih. Dia bahkan minta izin tuh, baik-baik minta izin sama si Hanafi. Boleh nggak gue ganti pakai baju dulu? Kan dia dari kamar mandi masih pakai handuk doang nih. Dibolehin sama Hanafi, tapi dengan satu syarat. Tiwi boleh ganti baju tapi nggak boleh teriak. Sama pilihannya kayak tadi. Kalau dia sampai teriak, disakitin lah dia sama Hanafi. Udah tuh, Tiwi udah ganti baju, ditutuplah mulut Tiwi ini pakai lakban sama Hanafi. Tujuannya ya sederhana aja, biar dia nggak teriak, biar nggak ada kericuan dan biar tetangganya nggak pada sadar. Sambil pelan-pelan si Hanafi itu mulai ngejelasin lagi maksud dan tujuan dia ke situ dengan cara yang nggak normal nih apa gitu. Ternyata dia cuma mau ngulang lagi yang kejadian sebelumnya. Dia mau minjem duit lagi sama Tiwi. Cuman dipikir secara logika, orang pinjem duit dengan cara nyekap manusia itu kan nggak normal ya. Dia ngejelasin seakan-akan tenang aja kak, aku nggak akan nyakitin kau, aku cuma mau pinjem duit. Tapi kan lu nyekap gua gitu. Karena pikir dia nih bakal ditolak lagi. Wah ini gue nggak pernah kepikiran ya. Jadi si Hanafi itu pinjem HP-nya si Tiwi. Dia minta passwordnya. Kalau logika normal harusnya dia minta password terus buka banking. Enggak itu yang langsung dilakuin sama Hanafi itu bukan itu. Dia minta HP dia, minta passwordnya untuk biar bisa ngisi absensi di kantornya. Gila, nggak pernah kepikir ke sana. Dia sadar kalau si Tiwi ini nggak cuman punya satu HP, diminta lagi sama dia. Dipaksa lagi sama Hanafi, diminta lagi HP yang keduanya.
sama diminta juga passwordnya. Tapi karena posisinya di lakban kan dia nggak bisa ngomong ya, jadi dikasih tahu passwordnya dengan sangat amat terpaksa pakai gestur badan aja. Di situasi yang udah nggak manusiawi itu, dia masih dengan nada polosnya tadi, tenang aja Kak, aku tidak akan nyakiti kamu, aku cuma mau pinjam duit 30 juta. Terus dia masih sempat bilang, ini duit sifatnya minjem, nanti aku balikin lagi, aku cicil pas sudah nikah. Wah gila. Orang tuh di mana-mana mau minjem tuh gestur paling umum paling ngelus paha gini, ada 100 gitu apa gimana gitu, nggak sampai nyekap juga. HP mungkin dikasih ya, tapi enggak untuk duit enggak 30 juta cuma untuk dia enggak lah, enggak dikasih sama Tiwi. Karena Tiwi juga tahu kalau si Hanapi ini masih punya sangkutan utang sama dia yang belum dia bayar juga sampai hari itu. Kok bisa masih mau minjem lagi 30 juta? Karena ditolak, Hanapi maksa lagi. Udah dipaksa masih ditolak, udah disekap begitu masih ditolak lagi, turun tuh dia. Gila, orang kalau kepepet bisa turun gitu ya. Pinjem 8 juta jadi 200 ribu. Karena Hanapi ngerasa nggak bisa didapat 30 nih, ya wes lah, daripada nggak menghasilkan sama sekali, ya udah nggak apa-apa Kak, pinjemin aku aja 850 ribu untuk bayar kos. Tapi bukan itu tujuan Hanapi, bukan itu. Lo jangan berharap kalau Hanapi bisa berubah pikiran langsung jadi baik dalam waktu singkat. Enggak. Sengaja dia ngebiarin untuk kasihlah aku 850 ribu, yang penting aku tahu pinmu berapa. Itu tujuan dia. Dibuka lah sama Tiwi M-Banking yang pertama buat transfer 850 ribu tadi, tapi nggak bisa, saldonya nggak cukup. Diambil satu HP-nya lagi buat buka M-Bankingnya lagi. Si ini di situasi lagi nyekap orang, dia ngawasin dari belakang sambil ngeliat nih, tapi ngeliatnya nggak mantau yang kayak penjahat gini nggak, dia sambil main game. Tanggal 18 Juli 2025 jam 4 sore, Tiwi dapat chat dari kepala kantornya. Dia ditanyain soal surat tugas yang ada di Jakarta. Si Hanapi minta sama si Tiwi, udah nggak apa-apa, dibales aja tugas dari bos. Dari pikir Hanapi, daripada nanti orang pada curiga dan segala macam, udah nggak apa-apa, bales aja, kerjain aja apa yang disuruh sama bos. Karena si Hanapi ini takut kalau si Tiwi ini kan orang yang kalau disuruh sama bosnya sama atasannya dia nggak pernah nolak dan segala macam. Takutnya kalau ini gak dikerjain sama si Tiwi, nanti orang-orang pada cerita, disuruhlah sama si Hanapi, udah kerjain aja gak apa-apa. Nanti urusan cetak suratnya, Hanapi ini bahkan nyuruh temennya si Tiwi untuk cetakin, bukan Tiwi sendiri yang nyetak. Nah ketika si Tiwi tadi lagi nurutin apa maunya Hanapi, ngerjain tugas dari atasan segala macem, Hanapi masih gak kapok dia. Dia masih bersikeras nyari tahu password M-Banking yang dimiliki dari si Tiwi. Dicoba sekali gagal, coba beberapa kali gagal. Dia bisa buka HP-nya tapi nggak bisa buka M-Bankingnya karena ada satu password yang dia nggak tahu. Saking nggak mau nyerahnya dia nih, sampai dia nyari history password di Chrome dan segala macam untuk dia tahu password apa biar dia bisa transfer duitnya si Tiwi ke rekening dia. Bahkan di situasi ini Tiwi itu sempat ngasih tawaran sama si Hanapi, tolong lepasin gua, abis ini lo balik, gua kasih ongkos, gua nggak akan anggap kejadian ini ada. Tapi karena Hanapi ngerasa dia belum dapat apa yang dia mau, which is 30 juta yang dia bilang di awal tadi, dia nolak, nggak mau, aku nggak akan pergi dari tempat ini sebelum gue dapetin 30 juta yang gue mau. Tapi sama dengan Tiwi juga nggak akan ngasih duit 30 juta itu cuma-cuma. Tapi Hanapi emang otaknya kadal, dia bikin negosiasi sama Tiwi. Tiwi dikasih tablet kayak iPad gitu sama Hanapi biar si Tiwi ini nggak bosan. Maksud gue, ini penjahat di mana-mana biasanya kalau udah minta sesuatu kan pengennya cepet-cepet biar cepet beres terus cepet kabur gitu ya. Ini enggak, deh, aneh. Gue kasih iPad, lu nonton drakor deh biar gak bosen. Di waktu itu dia masih nyari password lagi lah segala macem biar bisa nembus M-Bankingnya, biar bisa transfer duitnya ke si Hanapi. Tapi kan kenapa kalau dikasih tablet gak ngubungin orang lain bang? Hanapi gak sebodoh itu sayangnya. Hanapi ngasih gadget itu di gadget yang nggak bisa dipakai untuk komunikasi. Udah dikasih itu, dia masih bersikeras nyari password yang dia maksud tadi, M-Bankingnya. Karena kesel, lama banget dia nyari nggak ketemu, mulai kesel dia, mulai marah dia, mulai ngancem lagi si Tiwi. Tiwi yang tadi lagi nonton di iPad-nya, suruh rebahan, tiduran sambil nonton, dia juga sama. Di situasi paleng nyari password nggak ketemu, otak-otak monyetnya tuh mulai bekerja. Kepikiran untuk ngelakuin pelecehan sama Tiwi. Tapi tentu aja Tiwi nolak dong. Tiwi nolak, dia maksa untuk minta dilepasin. Lagi-lagi si Hanapi ini kelakuannya kayak bocah tapi jahat gitu bos gue. Tenang aja, kayak ini beneran doang, demi Allah kau sebut tadi. Karena udah kepalang nafsu dan segala macem lah, udah setan lah isinya tuh. Dipaksa lagi sama Hanapi tapi nggak mau Tiwi. Dia maksa untuk minta lepasin, Tiwi ngelawan, dia nolak.
Di situasi ini sampai si Hanapi tuh nyekek lehernya si Tiwi, dibuka paksa sama dia. Dia tuh nggak sampai yang melakukan hubungan badan gitu, nggak. Dia cuman kalau nggak salah tuh oral. Itu bentar aja terjadinya dengan alasan kata dia lagi nggak fit karena badannya lagi nggak enak badan segala macam. Di situasi itu lehernya Tiwi tuh sambil dipiting sama dia. Tapi aneh, ini gue bilang kayak tadi, maksudnya penjahat tapi kayak nanggung gitu ya. Dipiting tapi dinawarin, kamu mau minum nggak? Gitu. Sempat-sempatnya ditawarin air minum gitu maksudnya. Tapi ditolak sama Tiwi. Setelahnya kejadiannya apa bang? Gue juga bingung lah nih, runtutannya tuh bener-bener aneh. Setelah kejadian ini, Hanapi tuh memaksa si Tiwi untuk baringan. Tapi baringannya ngadep meeting gini. Dia minta dipeluk sama Tiwi tapi hadap-hadapan gini, tapi sambil ngerengek minta maaf. Apa sih yang ada di otak dia nih, bising gue. Di situasi ini Tiwi udah capek lah, kesel lah dia. Gak direspon sama sekali sama dia. 19 Juli lewat tengah malam, Hanapi dia yang tadi minta maaf tuh kan didiemin tuh. Gak tahu apa yang ada di otak dia ya. Dia masih berusaha untuk minta maaf lagi nih. Ya tapi kan dalam situasi itu juga gue gak akan maafin orang, maksud gue. Masih coba untuk minta maaf lagi ya masih Tiwi, tapi Tiwi udah gak mau respon lagi lah. Udah terserah lu, basing-basing kau lah, apalah. Dosa kau sendiri yang atur sama Tuhan. Tiwi udah gak respon. Tapi karena Tiwi gak ngerespon, Hanapi panik sendiri dia. Ini orang kenapa gak respon nih, bingung gue nih. Orang-orang tahu kalau bingung kan gak bisa mikir ya. Diikat tangan Tiwi, diikat kakinya tuh pakai jilbab sampai waktu menunjukkan jam 5 subuh. Karena udah subuh, ada suara azan dari HP si Tiwi. Pas suara azannya selesai, bener-bener ditunggu sama Hanapi. Dia nunggu suara azan subuh dulu, azan subuhnya selesai, dia ambil bantal. Dia bekap si Tiwi pakai bantal itu, terus digini nih pakai kaki. Nah, ditahan gitu sampai lama, sampai pukul 5.30-an, nggak ada respon, nggak ada gerak-gerik. Nah, namanya orang ya, dia juga nggak tahu nih. Tiwi nggak ada gerakan lagi nih, kenapa nih? Gitu. Di situasi yang Tiwi nggak bisa bergerak lagi, guys, sorry guys, gue ceritanya apa bingung gue. Tiwi nggak bisa bergerak lagi, dia masih sempat-sempatnya kepikiran ambil HP, googling dia. Googlingnya juga kayak anak SD pertama kali ketemu sama ChatGPT sama Google gitu. Ciri-ciri orang meninggal, salah satunya ciri-cirinya kaku, tidak bisa bergerak. Oh mati nih. Nah, untuk mastiin ditowel tangannya Tiwi. Mati belum nih. Pas udah ditowel ini tangannya sama si Hanapi, bener. Tangan Tiwi udah kaku. Di situasi ini lu abis membunuh orang tuh harusnya lu kayak anjir nih gua salah gak nih? Enggak, dia Hanapi enggak, dia cuman oh ini udah nggak ada nyawa nih, udah kaku segala macem. Ngerasa bersalah juga kagak, masih dilanjutin misinya. Nyari HP-nya Tiwi lagi, nyari password lagi, masih terus nyari cara untuk bisa transfer duit 30 juta tadi ke HP dia. Astagfirullahaladzim. Dia nyobain semua cara sampai akhirnya dia nemu satu cara. Oh ternyata kalau aku transfer ke rekening yang pernah ditransfer sebelumnya tuh nggak perlu pakai password lagi. Di percobaan pertama dia coba transfer 1 juta ke e-walletnya Tiwi. Tujuannya apa bang? Tujuannya kalau udah dari e-wallet yang udah terdaftar, baru nanti dari e-wallet ke rekening dia. Gila, urusan duit pinter banget orang, pusing. Dia buru-buru mau langsung transfer dari e-wallet ke rekening dia, tapi ternyata gagal karena e-wallet itu kan harus diverifikasi. Punya Tiwi ini belum diverifikasi, akhirnya gagal. Di percobaan e-wallet pertama gagal, di percobaan e-wallet kedua gagal, di percobaan e-wallet ketiga ini bisa dari e-wallet ditransfer ke rekening dia. Dia langsung coba pakai transfer limit maksimal. Ternyata limit maksimalnya tuh cuma 1 juta. Orang bodoh dan nekat pun dilakukan apapun ya. Karena limitnya tahu cuma 1 juta, ditransfer sama dia 20 kali. Ulang gitu 20 kali. Di posisi dia di sebelah mayat. Gila. Dari aktivitas itu dapatlah dia 20 juta. Setelah itu apa yang dia lakukan sama dia? Dia beli tiket pesawat dari Jakarta ke Ternate sebesar 3.900.000. Nah, nggak sampai itu aja. Udah berhasilnya dia pakai duit yang 20 juta ditransfer satu kali tadi. Pakai data Tiwi, pakai KTP Tiwi, dia ngajuin pinjol. Ngajuin pinjolnya juga nggak yang 1 juta, 2 juta, apa 20 juta kayak tadi. 50 juta. Sampai sejauh ini tolong bantu hitung ya. Sampai sejauh ini berarti dia sudah dapat 70 juta. Niat awal dia berapa tadi? 30 kan? Nggak, manusia tuh nggak akan ada puas sama duit. Dapat lebih dari itu ya gas. Setelah itu Hanapi ngelepas apa yang ada di Tiwi tadi, ikatan tangan lah, ikatan kaki segala macam, dimasukin sama dia dalam satu kantong plastik putih, dibawa ke kamar sebelah, which is kamarnya si Amira tadi. Diambil barang-barang dia, dicabut dari sana. Udah bang sampai situ? Belum selesai.
Barang udah diberesin, semua udah diberesin, masuk lagi dia ke kamar Tiwi. Dia ngambil duit lagi di sana, duit cash 400.000, HP pun disikat semua sama dia. Satu lagi, selain di kamar dia nemu 400.000, di kantong Tiwi dia dapat 1,5 juta. Gila. Sambil si Hanapi itu ngebersihin TKP segala macem, dia nelpon saudaranya nih supir travel gitu untuk minta jemput. Dan sebelum keluar dari tempat itu, dia tutup kamar Tiwi lagi, dikunci dari luar. Dia tutup rumah itu, ditutup dan dikunci dari luar lagi. Jadi orang bener-bener gak akan curiga dengan kematian Tiwi yang tiba-tiba gak ada kabar, kekunci dari luar, pintu kekunci, kamar kekunci. Urusan begini-beginian jago banget nih, jago. Setelah kejadian itu, HP yang tadi gue bilang dibawa semua masih Hanapi. Kalian masih ingat di awal tadi gue bilang Tiwi ngajuin cuti dari tanggal 21 sampai 25. Itu bukan kelakuannya si Tiwi, itu kelakuan Hanapi. Dia pakai HP-nya Tiwi, dia manipulasi seakan-akan Tiwi ini lagi minta izin, terus hilang nggak ada kabar. Itu semua kelakuan Hanapi. Dan yang lebih gila lagi, jadi setelah kejadian itu ternyata sebenarnya Tiwi sudah nggak ada. Jadi semua yang komunikasi lewat HP-nya si Tiwi, itu semua yang balasin adalah Hanapi. Makanya banyak orang tadi yang dimintain keterangan tiba-tiba curiganya ke satu nama. Ya mungkin salah satunya itu, karena mungkin teman-teman komunitas Tiwi itu ngerasa ini kayak typingnya bukan Tiwi banget nih, walaupun bisa dihubungin ya awal-awal sebelum ngilang, tapi bahasa dan juga cara ketiknya dia bukan Tiwi banget. Ngerasa udah dapat semua apa yang dia mau. Hanapi pergi ke Ternate, dia ninggalin Halmahera. Di perjalanan dia menuju ke pernikahan dia di Ternate, HP Tiwi dua-duanya tadi dibawa, chargernya dibawa, dan barang-barang itu dibuang di tempat-tempat terpisah. Pala chargernya dibuang di laut, kabelnya dibuang di dekat masjid, dan 2 HP yang dia bawa itu dibuang di Danau Ngade. Karena ngerasa semua barang bukti sudah hilang, dah lanjutin lagi dia ke pernikahannya di Ternate. Guys, ini ada postingannya yang sempat ramai juga di sosial media ya. Dia melangsungkan pernikahan normal aja, kayak nggak terjadi apa-apa. Bahkan di video yang beredar itu dia joget-joget gitu, kayak masih lo abis ngabisin orang nih nikah, abis itu masih sempat joget-joget, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Tapi sepengakuan dari istrinya si Hanapi, jadi setelah menikah itu si Hanapi ini murung, banyak diem, psikologinya mungkin mulai kenanya di situ. Setelah nikah dia banyak diem segala macam. Mungkin waktu tadi dihubungin tuh nggak ada kabar, salah satunya itu. Beberapa kali mertuanya juga ngasih tahu ke si Amira, suamimu kenapa banyak diem habis nikah? Ditanya juga sama Amira, tapi nggak mau jawab dia. 1-2 hari nggak ada jawaban, mereka mulai curiga, mulai didudukin. Pas ditanya bener-bener nih, soalnya si Hanapi tuh sering tiba-tiba malam nangis, kan nggak masuk akal ya, habis nikah di minggu pertama begitu gitu. Mulai curiga, pas sudah curiga akhirnya dia ngaku. Dari situlah waktu tanggal 5 dia nyerahin diri. Mungkin karena dia ngerasa ya psikologinya akhirnya kena, terus dia nyerahin diri sama kantor polisi. Guys, bukan tanggal 5 ini nih plot twist utamanya. Tanggal 5 dia menyerahkan diri. Di tanggal 31 jenazah Tiwi kan ketemu sama orang tuh, gempar segala macem. Abis jenazahnya ketemu kan diantar tuh ke rumah duka. Rumah dukanya kan di Magelang tadi. Di bandara nih, waktu ngantar jenazahnya pulang ke Magelang, itu ada di situ. Ada Amira, ada juga Hanapi. Ya santai aja dia waktu tanggal 31. Mungkin setelah ngantar itu dia baru mulai kena tuh psikologinya. Makanya dia menyerahkan diri di tanggal 5. Karena udah ditahan si Hanapi, kasus ini dihentikan. Proses hukumnya berjalan, dia dijerat sama pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terus pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pokoknya intinya dia itu dijerat dengan hukuman 20 tahun atau maksimal seumur hidup. Itu terakhir update yang gua tahu sampai hari ini video ini dibuat. Setelah kasus ini selesai dan rame juga ya di sosial media itu rame. Orang bahkan ada satu hashtag yang rame, Justice for Tiwi, untuk ngawal dan mastiin kasus ini berjalan dengan lancar dan adil seadil-adilnya. Nah, setelah duka dari Tiwi, gue ceritain di awal tadi kalau Tiwi itu suka dengan buku, dia suka dengan komunitas menulis segala macam. Bahkan dia punya satu misi untuk bikin perpustakaan yang belum sempat terrealisasikan tadi. Keluarga sama teman-teman Tiwi cuman berharap setelah ini tuh bisa ngewujudin mimpi Tiwi yang belum sempat terrealisasi tadi, untuk bikin perpustakaan di sana sebagai penghormatan terakhir untuk Tiwi. The moral of story, guys, nggak ada yang namanya duit instan cepet itu bakal bertahan dengan lama. Terus udahlah, kayak udah
Untuk komen-komen judul gitu ya. Terus kita juga udah sering banget bahas soal itu, yaitu dampak seperti apa lagi yang harus kalian jadiin pelajaran gitu. Kalau kata tuh nggak bisa jadi pelajaran, mungkin emang kalian harus ditampar dengan peristiwa. Aku pribadi untuk teman dan juga keluarga duka, gue bener-bener mau nyampein bela sungkawa, sama semoga apa yang diimpikan dan dicita-citakan Tiwi tadi benar-benar bisa direalisasikan setelah ini. Itu aja untuk episode ke-6, sampai jumpa di episode selanjutnya.